alhamdulillahnya jadi kasusnya mulai menurun juga gitu. Tapi tetap ada sebenarnya, tetap ada gitu. Dan itu tadi bukan berarti nggak akan naik lagi juga kalau kitanya masih Abah ya. bukan berarti udah divaksin terus jadi bebas ya gitu. Tetap prokes tetap harus jalan gitu. Bagaimana sih Tan kamu memandang wabah COVID-19 ini sebagai seorang dokter dan sebagai dua nih ya, sebagai seorang dokter, kemudian seorang nakes dan sebagai seorang ibu rumah tangga, bagaimana kamu memandang perspektif kamu terhadap COVID-19 ini? Perspektif aku seumur-umur ya, aku nggak pernah nyangka sih akan ada di kondisi kayak gini. Karena aku sebagai nakes juga baru lulus ya, Riz ya, baru selesai 2019 gitu. Tiba-tiba pandemi gitu, tiba-tiba ada kasus baru yang nggak pernah kita pelajarin sebelumnya gitu. Ya harus belajar lagi, adaptasi lagi gitu. Bahkan ibaratnya aku sekarang nggak pernah tuh pakai jas putih. Masuk-masuk tuh langsung pakai APD segala macem gitu kan. Jadi memang nggak kebayang sih kalau dari aku. Dan kalau dari aku sebagai seorang ibu juga sedih juga ya Riz ya, maksudnya ke anak aku jadi terbatas kan, nggak bisa kemana-mana, mau main juga main sama yang lain, anak-anak yang lain agak takut juga. Tapi dilema gitu, di satu sisi kan dia harus tetap apa ya, ada kegiatan sosialnya juga gitu, sosialisasi juga supaya dia nggak takut gitu ngeliat orang, bisa main sama anak-anak seusianya gitu kan. Cuman lagi kondisi kayak gini memang jadi dilema ya sebenarnya, gimana caranya gitu. Makanya jadi PR juga nih buat aku yakin jadi PR banget sih buat orang tua sekarang ya, di keluarga sekarang gitu. Gimana nih kita ngelatih anak kita, ngajarin dia, ngajak main dia gitu, jadi teman mainnya, karena kan lagi nggak bisa keluar gitu, dituntut untuk jadi kreatif gitu. Gitu memang jadi beban paling besar sih menurut aku, memang jadi di lingkup keluarga ya, lingkup paling kecil gitu, melindungi tapi tetap harus ngasih dia apa yang nggak bisa didapat karena nggak bisa keluar rumah gitu. Gitu sih. Mungkin ini Tanya sedikit tambahan dari yang pernah aku pelajari ya, walaupun memang belum berkeluarga nih. Jadi memang ibu itu adalah bisa dikatakan madrasah atau mungkin tempat pendidikan pertama bagi seorang anak. Dan suami itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap madrasah itu sendiri. Jadi kalau memang mau menciptakan hasil atau menciptakan apa ya, keturunan yang baik itu dimulai dari saat memilih seorang istri gitu. Itu sih. Nah, tadi kan kamu bilang kan dituntut untuk kreatif gitu kan ya. Tapi kan nggak mungkin juga secara tidak langsung kita mau anak di rumah terus, pasti kan ada sosialisasi mungkin secara tidak langsung nih. Bagaimana sih cara kamu mengcover atau menjaga hal itu, kan nggak mungkin. Kalau sekarang nih aku pernah sih nemuin gitu ya, dikit-dikit salaman sama orang disemprot gitu kan, kita kayak merasa masih terserang kan disindir atau bagaimana gitu lah. Banyak banget tuh pertama waktu di bandara transit tuh, dari kamar mandi disemprot satu badan nih, semua semua disemprot lah gitu. Gitu. Ini kalau cara kamu sendiri sih bagaimana untuk hal seperti ini gitu? Kalau aku lebih ke, aku ajak dia ke tempat yang paling minim resikonya dulu. Contohnya ke rumah neneknya gitu. Jadi dia tetap ketemu orang yang selain kita lah, selain aku dan ayahnya gitu ya. Tapi masih belum terlalu beresiko lah gitu istilahnya. Kalaupun memang harus keluar, kadang-kadang juga aku bawa dia jalan, kadang-kadang aku bawa jalan. Cuman memang baiknya memang dilihat-lihat dulu nih tempatnya kira-kira rame nggak gitu. Terus juga kira-kira orang-orangnya prokesnya bener nggak nih di tempat tersebut gitu ya. Nah ini juga tambahan juga sih Riz, anak di bawah 2 tahun tuh terakhir yang aku tahu ya itu belum direkomendasi masker gitu. Jadi tapi dengan catatan asal orang lain di sekitarnya itu pakai masker semua gitu, karena mereka dianggap belum bisa apa ya, mengekspresikan kalau ngerasa tidak nyaman atau ngerasa ngap gitu, ngerasa sesak tuh belum bisa ngomong karena takutnya kita lost tiba-tiba dia kekurangan oksigen. Iya benar. Belum direkomendasikan, cuman ya cara yang bisa kita lakukan kalau nih misalnya mau ngajak dia main misalnya ke taman gitu atau kemana, yang penting dia ngelihat dunia luar gitu ya,
Itu bisa dengan face shield kalau yang di bawah 2 tahun gitu. Dan tadi kalau misalnya pakai stroller ya bagian depannya kita tutup gitu. Dan juga penularan itu yang paling beresiko yang di dalam ruangan kan ya, yang di dalam ruangan. Jadi mungkin ya bisa dipilih-pilih tempatnya yang di luar ruangan, misalnya ke taman gitu sih Riz. Kita pinter-pinter nyari, kita lihat-lihat gitu di resikonya kira-kira tinggi nggak nih untuk penularan gitu. Masya Allah, banyak banget nih ilmu-ilmunya nih. Waduh, alhamdulillah kalau iya. Dan ini ada pertanyaan nih dari Muhammad Riko Tambusai. Siapa ini? Pernah depak lah kita dari rumah. Pernah dengar namanya. Nggak asing gitu. Ujungnya sama namanya sama aku. Iya benar. Kebetulan apa? Pertanyaannya gini, Intan bagi tips dong buat kenalin ke dunia luar anak yang lahir di masa pandemi gitu. Kan di rumah terus kasihan. Kasihan nggak sih kamu melihat anak-anak kecil yang pakai masker kan? Kalau aku sih kasihan. Iya, banget kasihan. Nah, tuh ada nggak tipsnya buat kenalin anak ke dunia luar gitu? Yang lahir di masa pandemi. Yang tadi sih, kita bisa ngajak keluar, tapi ya dengan catatan itu tadi gitu. Kita lihat kondisinya memungkinkan nggak gitu. Misalnya ke taman aja gitu, atau ke yang di luar ruangan kayak gitu kan. Atau misalnya nih ke rumah saudaranya deh gitu. Rumah saudaranya tapi kita lihat-lihat juga gitu. Ini saudaranya kira-kira sering keluar rumah atau enggak. Terus kita datang ke sana, mau nggak mereka menerapkan protokol kesehatan, misalnya nih walaupun kita saudara nih, cuman karena beda rumahnya, mau nggak kira-kira mereka pakai masker saat ketemu kita. Terus juga sebelum nyentuh anak kita nih, mau nggak mereka cuci tangan dulu. Atau misalnya ada yang mau berkunjung ke rumah kita, main sama anak. Biasanya aku minta mereka dulu untuk boleh nggak kalau bawa baju ganti gitu misalnya, atau boleh nggak bawa baju ganti dan nanti waktu sampai rumah cuci tangan, cuci muka gitu. Jadi kira-kira yang badannya dia yang kena paparan dari luar itu setidaknya dibersihkan dulu gitu. Jadi ketemu bisa tetap sama saudaranya kayak gitu-gitu, cuman memang kita yang handle gitu, minta mereka untuk tetap menggunakan prokes gitu misalnya gitu Riz. Tuh dari Bang Riko, Bang. Tuh keren. Nanti benar-benar dijaga banget ya prokesnya ya. Untuk anak bagaimana. Ya mau tidak mau ya mau seperti itu kan ya. Keadaannya yang mau menuntut seperti itu gitu. Memang kelihatannya jadi kayak aduh ribet banget gitu ya. Ya, tapi bener. memang daripada kecolongan lebih nyesel lagi akhirnya gitu ya, dengan kita. Gitu sih. Kalau dalam pepatah Arab tuh mengatakan seperti ini kan, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Benar. Oh, terus juga aku mungkin nambahin ya yang punya bayi baru lahir mungkin gitu. Oh, Bang Riko tuh baru lahir. Oh gitu, iya ya. Anak kedua dia. Kedua. Oh iya, selamat Bang Riko dan istrinya, semoga sehat-sehat. Amin. Nah, kalau yang bayi baru lahir kan mungkin kita punya kebiasaan atau adat bayinya ditengok, iya nggak sih, rame-rame gitu. Nah itu kalau pihak sebisa mungkin lah ya dihindari dulu gitu, atau ya tadi harus protokolnya ketat lah gitu. Pokoknya nyampe rumah cuci tangan, pakai masker jangan lepas, kalau mau megang ya harus pokoknya bersih dulu gitu. Tapi ya memang baiknya untuk sementara waktu ya tidak ditengok dulu ya gitu bayi-bayi, karena ya kasusnya jadi mirip sama yang lansia yang aku ceritain. Merekanya sih nggak kemana gitu, tapi yang datang ke rumah, yang tinggal bareng itu sebenarnya yang jadi resiko gitu. Memang si COVID ini nyebelin ya, karena jadi ada orang yang nggak ada gejalanya gitu, kita nggak tahu nih orangnya mana gitu kan gitu. Tapi ya tahu-tahu nularin aja ke yang rentan gitu kan, kasihannya jadi di orang lain gitu. Kadang tertuduh batuk dibilang COVID, ternyata yang datang nggak batuk malah COVID ya. Iya gitu. Papar. Jadi COVID ini membawa fitnah di antara kita. Baik. Intan ada pertanyaan ya, ini mungkin sempat menjadi pro kontra. Iya itu dia makanya. Tapi kalau misalnya melalui binatang itu gimana Intan? COVID itu bisa nggak sih lihat misalnya kucing? Bagi kita pemelihara binatang lah misalnya.
Gimana tuh? Ini yang aku terakhir tahu ya Riz ya, update yang terakhir aku tahu itu belum ada penelitian menunjukkan bahwa dari binatang bisa menularkan ke manusia. Itu yang terakhir aku tahu sih itu. Tapi setauku nih ya, kalau salah mohon dikoreksi. Setauku kalau dari manusia ke hewan bisa gitu, tapi sebaliknya nggak bisa. Setauku sih itu sampai update yang terakhir ini ya. Gitu. Jadi kalau yang punya binatang waktu itu sempat ramai ya kalau nggak salah yang harimau kena COVID ya kalau nggak Iya, salah. pernah. Iya, tapi itu sampai sekarang nggak ada penelitian yang menunjukkan dari hewan ke manusia gitu. Aduh sorry, Ada kucing langsung. pengen tampil juga dia. Sini main ke Turki banyak temen kucing. Iya tuh, harusnya dia main ke Turki. Bagus-bagus kucingnya ya di sana. Iya gede-gede di sini. Sumpah nggak kucing nggak anjingnya gede-gede. Nah itu teman-teman ya, makanya bagi kalian pun yang masih abai, bahkan hewan pun bisa tertular oleh kalian nih, makanya jangan abai, hati-hati. Jangan gara-gara Bener-bener. keegosan kalian makhluk lain pun jadi korban gitu kan ya. Kacau. Ini Tan, tadi ada yang mau aku tanyakan. Jadi Boleh, ini boleh. kok pernah sih kalau nggak salah mendengar ya, ini ada menjadi pro kontra itu masalah dulu sempat nggak sih ada kotak atau ruangan gitu kita masuk disemprot disinfektan kan ya. Oh iya. Ya sih, mungkin sampai sekarang masih ada beberapa tempat gitu. Itu katanya sih berbahaya kalau nggak salah. Itu benar apa enggak? Karena itu bisa kehirup, Riz. Nah, Desinfektannya. Karena desinfektan itu untuk pemakaian luar. hmm, Gitu. Bukan untuk dihirup, apalagi ditelan. iya. Gitu. Jadi memang harusnya sih nggak sampai segitunya ya. Pakai boleh desinfektan, cuman ya jangan terlalu ini juga gitu. Karena takut-takutnya malah terhirup itu tadi. Gitu. Hmm. Malah jadi berbahaya juga. Berarti untuk kotak-kotak yang biasa kita masuk ada semprotan disinfektan itu lebih baik tidak usah diadakan ya. Baiknya sih sebenarnya memang nggak terlalu heboh ya nyemprot-nyemprotnya itu Iya. gitu. Soalnya Enggaknya baik sih itu kita kayak gimana minimal gimana? banget dari tangan gitu ya, cuci tangan sama pakai sanitizer gitu. Kalau untuk barang-barang nih baiknya memang yang kayak yang aku bilang tadi, jadi kita lepas dulu kayak misalnya yang aku bilang baju dari yang aku pakai di rumah sakit, aku gembol dulu tuh ke rumah, itu baru dimasukin ke desinfektan, entah alkohol, entah itu deterjen, entah itu kotak UV gitu. Jadi memang kita lepas dulu dari badan, baru di ini didesinfektan gitu. Soalnya sih memang sih pengalaman aku dulu ya, salah satu masjid itu pernah di satu tempat gitu. Kita masuk ke kotak itu keluar-keluar udah kayak mandi gitu, basah aja baju. Oh gitu. Ini Oh, apaan? Nah, benar-benar cabut. dibanjur gitu ya. Iya, jadi kenceng banget semprotannya. Kayak berasa air Iya, terjun gitu. iya, iya, Kan iya. pakai nggak salah pernah denger itu ada satu dokter atau siapa gitu yang protes karena itu katanya menjadi tempat malah jadi sarang kanker gitu. Apa-apa gitu. Ya, aku sempat lihat juga yang ya sempat dibahas juga sih itu agak rame ya. Yang masalah semprot-semprot desinfektan itu gitu. Jadi disinfektan itu secara langsung membunuh gitu dan apa hanya apa sih sebenarnya fungsi disinfektan itu sebenarnya sampai setahap apa sih fungsinya gitu Dia sama manfaatnya. kayak sabun, sama kayak hand sanitizer. Jadi mensterilkan, membunuh sih. Iya benar membunuh mikroorganisme, virus, Oh, bakteri gitu. Cuman untuk pemakaian luar gitu, bukan untuk dihirup dan bukan sama kayak hand sanitizer aja gitu. Bukan buat diminum, bukan buat dihirup. Gitu sih. Sama sebenarnya intinya. Nah ini anak aku pengen nanya nih sebagai seorang ibu nih kan pernah tuh viral-viralnya vitamin C kemudian susu yang mau kamu sempat ngalamin itu nggak sih beli inilah akhir bed imun gitu kan ada tuh susu yang ini dulu nih susu gambar apa kemudian Oh iya iya. vitamin C yang viral sampai kita nyari dulu harganya 8.000 9.000 sekarang 13.000 Iya 17.000 iya. Yang gambarnya apa, namanya apa, iklannya apa ya. terus yang vitamin C yang botol itu kan Iya. Hmm, hmm, hmm. sempat nggak kamu ngerasain kayak gitu bagi seorang ibu nih? Kalau vitamin aku tetap iya, tetap minum, menganjurkan kepada aku untuk minum juga. Tapi ya dengan dosis yang sudah ditentukan gitu. Tapi itu vitamin C sempat rame-ramenya tuh karena apa namanya? Kelebihan ya. Dosisnya itu nanti bisa ngerusaknya jadi ke ginjal karena di saringnya kan di sana gitu. Kalau vitamin sih ya. Cuman kalau susu itu aku rasanya belum ada penelitiannya ya. Jadi
aku belum bisa bilang kalau itu bener juga sih gitu kalau yang itu. Cuman memang waktu itu sempat rame di borong ya, Iya bener. sempat rame borong. Sampai Sampai habis semua. melonjak banget harganya. Iya, itu Parah. sama sih kejadiannya sama yang waktu awal-awal pandemi, Iya. masker habis di mana-mana, alkohol Ya swab bener. habis di mana-mana Hmm. buat bersihin HP kan katanya ya, buat bersihin barang-barang gitu. Padahal sebenarnya nggak harus sampai kayak gitu juga gitu. Itu kan peralatan medis ya. Kalau habis repot gitu Bener. jadinya. Gitu waktu awal-awal. Tapi memang ya apa ya, kita ini kan kayak ada di dunia yang baru gitu ya Riz ya. Ah, Apa namanya, ya itu tadi sih semua orang dipaksa buat belajar gitu sekarang tuh, jadi mungkin ada beberapa yang kaget gitu kali ya. Dan sekarang tuh apa namanya, di era medsos ini hmm. banyak banget yang kalau kita nge-share apa-apa mau itu benar mau enggak tuh bisa diserap Langsung mentah-mentah gitu. diserap. Benar-benar. Ya salah satunya Jadi tuh kita juga harus panic pintar-pintar buying tadi tuh. gitu. Jadi memang ini pembelajaran baru buat kita juga nih, Hmm. untuk semua orang ya, semua orang untuk ngefilter ini mana yang benar, mana yang enggak gitu. Dipaksa belajar banget sih. Ya kayak itu kan akhirnya pernah dulu kalau nggak salah ya cuma minum jamu ini gitu, terus Hmm. pakai ini gitu. Hmm. Akhirnya kan yang repot kita kayak sebentar lagi nimbun masker gitu kan. Iya, Taunya benar. bisa longgar pada jualan masker pinggir jalan dulu nggak ada gitu. Bener-bener kan jadinya yang panic buying kayak gitu tuh jadi Hmm. ngerugiin orang gitu ya. Bener. Padahal kan masker satu-satunya alat kita gitu, satu-satunya Hmm. alat kita ngelindungin diri kalau habis di mana-mana atau dijual dengan harga yang tinggi kan itu eh, kasihan orang yang lain gitu. Gitu. Intan, tadi kan kamu menyebutkan bahwa salah satu tips yang tadi aku dengar itu menjaga kesehatan keluarga kamu kan dengan memberi atau menyarankan untuk minum vitamin ya. Nah, ada nggak sih vitamin maksudnya yang mungkin bisa kamu berbagi tips untuk menjaga kesehatan di masa pandemi itu, khususnya apa yang harus kita minum sekiranya itu yang kamu lakukan gitu. Vitamin, Sebenarnya vitamin apa vitamin C banyak apa gitu. ya sih. Multivitamin itu kan udah ada di dalamnya, udah ada vitamin B, vitamin C, Mm-mm. paling ditambah sama vitamin D biar lengkap gitu. Vitamin D biasanya nanti dia kepisah sendiri, kalau multivitamin kan udah satu paket gitu ya, Hmm. ada semua di situ ditambah sama vitamin D itu sih. Apa namanya, ya itu sih Riz sebenarnya. Vitamin D dapat dari mana? Dapatnya dari apotek bisa. Gak, maksudnya misalnya gini nih, ada kan orang yang kita bisa katakan anti dengan obat-obatan ya. Kayak vitamin kan walaupun Hmm. dia nggak bentuk yang obat kan Oh, suplemen gitu kan dari mungkin dari makanan atau dari minuman gitu. Kan sekarang orang makan sekarang tahu aja sih. mau nyarinya yang enak gitu kan ya. Iya, iya. Vitamin kok bisa dari minuman, kenapa nggak dari minuman aja gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu misalnya harus misalnya dari ikan ini atau misalnya dari buah ini gitu untuk melengkapi vitamin A sampai D tadi. Hmm. Kalau vitamin sih banyaknya memang di buah-buahan dan sayur-sayuran gitu. Memang bagusnya perbanyak buah-buahan sama sayur-sayuran sih, Riz. Itu untuk bukan hanya untuk mencegah COVID, tapi buat penyakit yang lain juga Benar. yang masih banyak, kayak darah tinggi, kolesterol, Diabetes. dari makanan yang enak-enak itu, asam urat gitu gitu. Umumnya sih memang banyaknya di buah-buahan, sayuran. Terus juga jangan lupa berjemur gitu, karena didapat juga dari sinar matahari gitu. Berjemur setiap pagi sekitar 10 sampai 15 menit gitu. Dari Dan jam itu berapa tuh baiknya tuh? kenapa? Berjemurnya baiknya dari jam berapa? Nah, kalau yang update terakhir nih yang aku tahu ya di barat khususnya itu dari jam 10. Jam 10. 10. Baiknya gitu, sekitar cuman 10 sampai 15 menit aja terus udah gitu untuk vitamin D gitu, Riz. Nah itu teman-teman tuh ya, tadi ada beberapa tips yang disampaikan. Jadi cari langsung pun diri kalian itu adalah memiliki peranan yang besar untuk kesehatan keluarga kalian masing-masing di rumah. Walaupun kalian mungkin ya dikatakan, mungkin kalian tidak jarang keluar rumah atau sebagaimana sering di rumah, tapi setidaknya kalian bisa sampaikan kepada keluarga yang sering keluar agar menjaga prokes sebelum dan sesudah keluar dari rumah, seperti itu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman masih ada yang ingin bertanya, kami persilakan dengan tema peran keluarga.
sebagai pelindung utama di tengah COVID-19. Pemateri kita adalah seorang dokter dan seorang ibu yang bernama Dr. Intan Pritawardani. Beliau alumni dari Fakultas Kedokteran Injani, Universitas Jenderal Ahmad Yani yang ada di Bandung, seperti itu. Riz, aku mungkin mau nambahin sedikit ya. Mungkin Ini aku silakan. ngutip webinar yang 2 hari yang lalu gitu. Ini khususnya buat anak. Jadi anak-anak itu ternyata mereka biasanya waktu kena COVID itu gejalanya ringan atau malah nggak ada gejala sama sekali. Tapi mungkin ada yang pernah dengar juga ya teman-teman istilah long COVID. Jadi kayak efek gejala si COVID-nya itu lama, bisa sampai berbulan-bulan gitu, 2-3 bulan. Nah pada anak itu ternyata banyak ditemukan nih gitu. Kalau aku pribadi belum pernah menemukan ya, kalau aku pribadi, cuman dari pemaparan dokter Anggra ini kemarin, spesialis anak itu banyak ditemukan kayak gitu. Jadi kena COVID-nya bisa bulan lalu, sebulan kemudian dia baru nunjukin gejala yang berat. Tuh, jadi istilahnya post COVID gitu, gejalanya baru dari situ pada anak-anak gitu. Terus juga anak-anak yang resiko gejalanya jadi berat itu adalah kalau di Indonesia sendiri ya, kalau di luar negeri itu anak-anak yang obesitas, yang komorbidnya obesitas nih, yang gejalanya bisa jadi berat. Kalau di Indonesia ini yang gizinya kurang justru. Jadi untuk para orang tua gitu ya khususnya, itu memang gizi anak tuh memang harus diperhatikan betul gitu. Karena memang takutnya jadi pemberat apabila terinfeksi COVID gitu. Dan untuk COVID sendiri itu, maksudnya ada nggak sih batasan umur dia bisa menyerang orang di batas umur segini sampai segini, atau mungkin dari kecil, dari lahir pun mungkin sudah bisa kena gejala, atau mungkin belum? Apa ada batasan apa enggak? Bisa. Dari lahir udah bisa, nggak ada batasan umur sih, Riz. Dari lahir. Jadi memang sekarang itu kalau yang ibunya positif nih, misalnya ibu hamil nih, udah mau melahirkan trimester akhir, ternyata dia positif nih PCR-nya, itu begitu bayinya lahir ya harus langsung di PCR juga untuk melihat gitu apakah dia tertular atau enggak gitu. Jadi dari lahir itu udah bisa, Riz, gitu. Untuk bergejala atau enggaknya sih memang balik lagi ke individu masing-masing ya, ada yang bergejala ada yang tidak gitu. Tapi kalau tertular COVID-nya itu dari baru lahir sampai usia berapapun itu bisa kena gitu. Ini kan ada fenomena baru nih, Intan. Jadi kan setiap ibu yang ingin melahirkan harus menunjukkan hasil PCR kan ya, kalau nggak salah ya, benar nggak sih? Nah itu misalkan nih, ketika Zubila ketika istrinya mau melahirkan tapi ternyata hasil dia kena, ya mungkin katakan kena COVID nih, itu berpengaruh nggak sebenarnya COVID itu terhadap kandungan gitu, atau mungkin anaknya yang lahir nanti akan bagaimana gitu? Sepengetahuan kamu. Sebenarnya lebih kayak gini sih yang bahayanya ya, Riz ya. Pada ibu yang terinfeksi COVID, kalau pada ibu hamil itu beban yang dibawa sama badannya itu lebih besar daripada orang yang tidak hamil. Gitu. Jadi bebannya tuh double. Resiko untuk jadi gejala yang berat, artinya gejala dengan jadi sesak, jadi gagal nafas, itu besar gitu. Nah, efeknya apa kalau udah terjadi kayak gitu? Anaknya jadi bisa kekurangan oksigen juga karena ibunya kekurangan oksigen gitu. Paling fatal adalah kematian ibu dan janinnya dan bayinya di dalam perut gitu. Jadi memang pada ibu-ibu yang udah hamil itu termasuk ke dalam kelompok yang rentan gitu, karena itu tadi bebannya berat selain orang-orang yang komorbid ya gitu. Memang khawatirnya kalau bayinya masih di dalam perut kan kita susah ya untuk mendeteksinya gitu. Tapi ya kalau ini udah menunjukkan gejala sesek, apalagi sampai yang saturasinya turun banget gitu, ya itu harus waspada gitu ke bayinya. Karena bukan gak mungkin kalau di dalam perut itu kan hubungan ibu dan bayi itu ada lewat ari-ari ya. Iya benar. Gitu. Kalau ibunya aja udah istilahnya bermasalah gitu ya oksigennya, bayinya bisa ikutan juga gitu.
Ini kalau misalkan ada kasus seperti itu Intan ya, itu langkah pertama yang kita lakukan apa sih? Apa tuh? Misalnya terjadi sebelum melahirkan tadi ada yang kena COVID, ibunya gitu kan. Hmm. Nah itu langkahnya apa? Langkahnya sih sebenarnya intinya adalah berobat sih. Jangan Hmm. takut untuk berobat gitu ya. Kalau misalnya memang sih sekarang kan anjurannya masih kalau misalnya si apa gejalanya ringan atau nggak ada Hmm. gejala itu kan isoman, isolasi mandiri. Cuman kalau mulai gejalanya berat atau udah mulai ngerasa sesek itu memang baiknya langsung dibawa ke fasilitas kesehatan gitu. Karena ini mungkin cerita sedikit ya, pernah juga ada yang ibu hamil Hmm. terinfeksi awalnya gejalanya masih ringan nih gitu. Hmm. Cuman isolasi mandiri di rumah, tapi dia takut datang ke rumah sakit saat ngerasa sesek gitu. Jadi bayinya nggak ketolong gitu. Jadi begitu ngerasa sesek gitu ya, itu wajib langsung datang ke fasilitas kesehatan untuk langsung diperiksa, atau lebih bagus lagi kalau di rumah nih selama isolasi mandiri nyediain minimal ini aja apa saturasi oksigen yang dijepit di jempol, mungkin kamu tahu ya Riz ya, dijepit di jempol, nanti dilihat aja gitu kalau misalnya di bawah 94 ya berarti itu kan udah ada penurunan oksigen nih gitu, jadi langsung datang ke rumah sakit, atau misalnya buat penanganan awal di rumah nyediain oksigen juga gitu. Yang paling ideal sih sebenarnya kayak gitu sih Riz. Di rumah kita udah nyiapin buat pertolongan pertama, tapi tetap habis itu tetap harus dibawa ke rumah sakit gitu. Nah ini mas, misalkan nih uh, bulan depan ini, misalkan bulan depan jadwalnya melahirkan ya, gitu kan? Mm-mm. Dia itu harus tes PCR itu minimal atau maksimal berapa lama sih sebelum Oke. waktunya dia waktu melahirkan? Sebenarnya baiknya sih aku mungkin di setiap rumah sakit kebijakannya beda-beda ya Iya, untuk kan uh, hamin berapa yang diperbolehkan. iya benar. Ada yang hamin 2, ada yang hamin 1. Memang makin deket waktunya makin bagus gitu. Mm-mm. Makin hari H di PCR makin bagus sebenarnya. Cuman kan PCR ini lebih lama hasilnya dibandingkan antigen ya gitu. Jadi Mm-mm. intinya sih sebenarnya makin dekat sama hari H dia melahirkan makin bagus perlindungannya, karena kan makin update lah istilahnya ya si sampel yang diambil. Cuman kalau ini nih yang tadi misalnya dia kena COVID-nya 1 bulan yang lalunya gitu, Mm-mm. dari perkiraan lahirnya mungkin ya. Sebenarnya sih COVID itu virus COVID-19 ini dianggap sudah tidak aktif lagi setelah 14 hari, 10 sampai 14 hari Mm-mm. dan bebas gejala gitu. Jadi misalnya kita udah isoman nih, Riz. Kita udah isoman selama 14 hari dan minimal 3 hari bebas gejala, itu sebenarnya sudah tidak perlu untuk PCR lagi Mm. gitu, karena dianggap virusnya itu udah inaktif, udah nggak apa namanya, udah nggak aktif lagi Iya, gitu. Salah satu kekurangannya PCR adalah misalnya nih kita di swab misalnya iya. hari ke-20 misalnya dari apa namanya, dari hari H keinfeksi masih positif, itu virus yang udah mati pun, yang udah inaktif itu masih bisa kedetek sama Mm. PCR gitu. Jadi kalau masalahnya adalah melahirkannya sebulan lagi nih, kalau misalkan dia udah isolasi mandiri 14 hari, minimal 3 hari bebas gejala, itu udah aman gitu. Kalau misalnya nih dia masih bergejala 14 hari ini, ya isomannya ditambah lagi 3 hari lagi sampai Mm. 3 hari gejala gitu. Baru dinyatakan dia bebas dari COVID gitu. Nah, ini kalau misalkan nih kan dia H-2 itu kan dia PCR nih dan Hmm. dinyatakan dia positif, nauzubillah, positif COVID. Nah itu Hmm. langkah selanjutnya itu dia harus bagaimana kan? Apa harus diundur untuk melahirkan kan? Kayaknya Iya, apa tidak nggak bisa mungkin ya. nggak sih? Ditahan kan nggak mungkin ya. Nah itu Hmm. tindakannya apa sih? Tindakannya adalah dia dirawatnya di ruang isolasi, Uh, baiknya waktu lahir langsung di PCR juga untuk menentukan ini bisa dirawat bersama nggak gitu. hmm. Karena kan kalau bayi yang baru lahir itu dia biasanya kalau nggak ada masalah nih ya, dia kan disatukan Hmm. dengan ibunya ruang rawat inapnya. Kalau misalnya nih ibunya kan PCR-nya positif, kalau anaknya PCR-nya negatif berarti nggak bisa disatukan sama ibunya, harus terpisah dulu. Kalau Iya sama-sama benar. positif disatukan, itu pertama. Terus juga ya berarti saat proses melahirkannya
ada penanganan khusus juga. Wah, Mungkin dengan aku belum pernah ikut langsung juga ya Riz ya ya, untuk prosedur ibu yang melahirkan yang positif COVID itu pasti, tapi ada ruangan sendiri khusus untuk yang melahirkan ibu COVID itu. yang terinfeksi, dan pasti untuk nakesnya sendiri proteksinya pasti lebih juga, Ya. mungkin akan dengan menggunakan hazmat saat proses melahirkan kayak gitu sih Riz. Tapi intinya yang membedakan sih setelah itu ya, setelah bayinya lahir, bayinya akan di PCR juga untuk menentukan yang itu tadi bisa nggak nih dirawat gabung sama ibunya gitu. Karena ada juga yang bayinya tetap negatif gitu, karena kan penularannya lewat droplet ya, Ya. COVID. Jadi mungkin memang dia nggak terpapar sama droplet ibunya, jadi negatif. Tapi ya memang jadi nggak bisa dirawat bersama dulu gitu. Masya Allah nih, nggak terasa udah 1 jam 9 menit kita ngobrol. Iya. Banyak banget sebenarnya apa tema-tema tadi yang belum pernah aku dengar ya. Mungkin kan secara langsung ini akan menjadi bahan persiapan buat aku kan ya, yang akan Ya, kedepannya mungkin akan bagaimana kan. Seperti itu. Mungkin buat teman-teman juga pembicara. Jadi aku juga minta izin dan ini mungkin akan aku share, akan aku upload di Instagram aku. boleh Atau boleh mungkin boleh. nanti setelah mungkin lama akan aku upload di YouTube gitu ya. Oke, boleh Jadi minta boleh. izin mungkin harapannya sini bisa menjadi amal jariah buat kamu kan nanti mungkin bisa jadi Amin, dilihat sama amin. Rara. Oh dulu mama jadi pembicara gitu kan. Nggak tahu dia nanti jadi penerus kamu jadi dokter juga kan kita nggak tahu. Aduh, amin. Nah kayak gitu tuh. Eh, harapan kamu di masa pandemi buat masa pandemi ini apa sih kan? Kalau boleh tahu harapan kamu sebagai seorang ibu, kemudian sebagai seorang dokter. Gitu. Harapan aku sih sebenarnya semoga cepat berakhir ya. Aku yakin ini Iya, harapan semua orang juga sih. Karena benar-benar. mau nggak mau ini pasti nggak nyaman buat semua orang gitu. Apalagi buat ya sebagai ibu ya, pasti yang akan Hmm. dikhawatirkan satu tuh anak ya, Iya. gitu. Gimana nih kalau ketularan gimana gitu kan. Ya mudah-mudahan sih cepat berakhir ya Riz ya gitu. Kalaupun memang apa namanya eh, kita memang harus yang kamu bilang tadi itu ya, berdampingan dengan COVID, Hmm. mudah-mudahan memang dengan gencar-gencarnya vaksin yang sekarang lagi kita ikhtiarin, ini lagi kita usahain itu, jadi setidaknya nggak ada lagi yang bisa menimbulkan gejala berat gitu buat orang-orang yang terinfeksi gitu sih Riz. Nah, teman-teman, kita masih ada waktu 4 menit nih ya. Kalau ada yang ingin bertanya sebelum ditutup oleh closing statement oleh Intan nih. Jadi tema kita hari ini adalah peran keluarga sebagai pelindung utama di tengah COVID-19. Alhamdulillah ini acara Yuk Sharing Perdana yang live di beda jam, kemudian di negara yang berbeda. Wah, luar biasa Jadi ya. Masya Allah nih, pengalaman pribadi sih. Go internasional dong ini ya. Gue internasional Masya Allah ya, semoga deh. Memang harapan aku besar sih, nah dari live IG ini nanti bisa merambat ke YouTube, dari YouTube nanti bisa nyampe ke mungkin Zoom, kita diajak online atau mungkin offline ya. Jadi harapan aku dari hal ini ya, aku bikin satu lembaga yang dimana nanti lembaga ini mungkin kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita gitu lah. Seperti ACT atau bagaimana, tapi di atas nama Yuk Sharing. Rencana besar Ya, sih gitu, cuma ya mungkin berproses lah ya, nggak mungkin setahun 2 tahun gitu kan. Pagi itu juga, pelan-pelan. iya Tenang aja. pelan-pelan, slow but sure lah, insya Allah lah, mohon doanya aja gitu. Bisa Riz, bisa. Insya Allah. Nah tuh ntar kan Intan bisa jadi bagian dari sharing, ntar ngasih seminar apa ke orang-orang tentang kesehatan kan kita nggak tahu. Namanya ke Iya. depannya kan bagaimana seperti itu. Ini terakhir Intan, boleh minta closing statementnya nggak buat materi hari ini gitu. Closing statement ya. Sebenarnya mungkin aku mau ngasih pesan aja kali ya. Ya, boleh. Semua orang tua khususnya, Mm. tiap keluarga, eh, semoga semuanya dikasih kesehatan, semoga semuanya dikasih kesabaran untuk Amin. menjalani semua ini di Ya. masa pandemi gitu ya. Memang nggak ada yang kita semua nggak pernah berharap ada di kondisi seperti ini, tapi jangan pernah capek untuk berusaha saling melindungi gitu, karena Ya. mungkin kasarnya kita nggak bisa mengharapkan perlindungan dari orang lain ya, orang luar gitu, cuman dari lingkup terkecil aja yang bisa gitu, diri sendiri sama
keluarga. Kalau bukan keluarga, ya siapa lagi gitu kan yang bisa melindungi kita gitu. Itu sih mungkin. Masya Allah, ini subhanallah pokoknya banyak ilmu hari ini apa kita serap ya teman-teman ya dari seorang dokter Intan Iya, dan beliau merupakan seorang ibu. Jadi insya Allah ya pas lah dengan judul kita hari ini peran keluarga. Beliau juga seorang dokter, gitu ya. seorang dokter kemudian seorang ibu. Jadi ya Masya Allah banget nih. Jadi untuk teman-teman ya mungkin yang belum sempat hadir atau belum sempat atau nanti cuma sebentar joinnya nanti bisa saksikan atau bisa tonton siaran ulangnya di IG saya. Alhamdulillah saya sudah berizin dari pembicara ya. Mohon izin tanya untuk anak share nanti ya. Gitu. Ada berapa banyak sih sebenarnya apa kita ambil itu bagaimana cara menjaga kesehatan mulai dari diri kita kemudian dari keluarga. Makanya intinya adalah ketika kamu acuh terhadap dirimu sendiri maka kamu akan mengorbankan banyak orang lain di sisimu sekitarmu seperti itu. Maka kamu menjaga kesehatan dirimu pun itu secara tidak langsung kamu menjaga kesehatan orang lain. Seperti Betul. itu ya nggak sih? Benar ya sih. Kita Percaya nggak? diajarin untuk jangan egois ya Nah, benar. di era pandemi ini gitu. Percaya nggak sih, nah, aku tuh setelah lulus dari ini ya S1 ya, waktu lihat banyak dengan kasus kemudian nakes yang sering jadi korban ya mungkin perlakuan tidak baik itu langsung berpikiran untuk melanjutkan sebelum kesini ya sebelum lanjut S2 tuh berpikiran pengen ngambil S1 lagi untuk jurusan kedokteran gitu. Betul, pernah berpikir aja untuk pernah ngambil kayaknya kedokteran seru nih gitu, apalagi kan di Gontor kan sekarang baru mau bangun tapi mungkin 2-3 tahun lagi ya. Oh Tapi gitu. memang kalau di Gontor ini kedokterannya dikhususkan untuk perempuan. Oh, Karena jadi yang laki-laki belum sebenarnya ada. juga cuma paling jadi utamakan perempuan karena kan terus sendiri laki-laki kan jarang berfokus, kalau perempuan kan lebih ulet lebih telaten gitu kan ya nggak sih, ya nggak sih, makanya kan itu paling jadi rencana kemarin sempat mikir gimana kalau lanjut S1 lagi kedokteran kayak lebih gimana gitu, cuma dengar cerita teman-teman 6 tahun sebagainya wah Iya sih. jangan-jangan mungkin nanti mungkin di cara yang lain gitu kan ya, mungkin dengan membantu dokter-dokter atau bagaimana kayak Bisa, gini bisa. mungkin aja gitu nggak sih. Ada banyak jalan kali ya untuk Mm-mm. ikut berkontribusi gitu. Benar. Tapi jujur ya Riz ya, kalau aku ditanya nih, mau nggak nih anak kamu anak kamu nih akan kamu suruh untuk jadi dokter enggak gitu? Mungkin aku akan jawab enggak. Kenapa gitu? Karena kecuali dia memang Punya pengen banget, tekad ke sana. ya passionnya memang ke arah sana, oke gitu. Tapi kayaknya nih kasihan gitu ya, sekolahnya lama gitu. Terus sekarang ada apa namanya, aku ngalamin sendiri ya, tiba-tiba kok jadi gini, aku lulus pandemi gitu kan, nggak bisa ketebak aja gitu selanjutnya kayak gimana. Pengennya dia ada di safe area aja gitu, area yang aman gitu kan. Tapi kalau misalnya memang dia pengen, ya boleh gitu. Gitu sih. Jangan kamu ntar minta dia di save harinya, atau dia mau jadi akmil, apa akpol nggak tahu. Oh iya juga Ya udah mah ya. nggak usah jadi dokter nggak apa, tapi mau daftar ke akmil. Iya, Tentara anak wah ikut juga nanti. kayak nggak tahu ya Makin namanya. bingung lagi, udah gimana ya. Ya itu dia kan. Ya Bener. yang penting kan dia inilah tumbuh besar bisa membagikan kedua orang tuanya dan agama lah ya. Amin, Tuh, amin, menjadi anak yang soleh insya Allah lah. amin. Masih panjang perjalanan. Iya bener. Ya tetap semangat lah ya. Mohon doanya juga buat acara ini, buat khusus Pasti, kita semuanya pasti. ya. Insya Allah selalu doain Intan yang terbaik buat keluarga, buat suami, dan buat keluarga besarnya yang di Amin. Batam yang di Bandung. Jadi nggak ada acara ini rencana ke Batam? Pengen aku terakhir ke Batam tuh 2000 berapa ya Riz ya? Sebelum hamil deh aku, 2019 awal kayaknya. Sebelum COVID, Iya. udah COVID. 2020 awal, Waktu 2020 udah awal. COVID. Heeh. Sebelum Ketang, sebelum. Aku lupa deh. Tapi sebelum Hmm. aku hamil itu. Nah, cuman apa namanya? Waktu itu karena udah kemudian aku tahu aku hamil, jadi kan nggak sempet lagi, terus udah COVID juga. Jadi belum sempet, tapi pengen ke sana lagi gitu. Kebetulan kan orang tua masih di sana juga ya. Iya benar. Jadi sementara ini sih masih ibu yang kesini gitu. Ibu yang belum sementara ini gitu. Aku terakhir ke Bandung,
kayak masuk kamu sih udah nikah deh kamu Tahir. Belum deh, belum. Yang aku di kolam renang mana gitu. Lupa deh. Iya, iya, iya. Tahir ketemu pas Kayaknya ini. oh iya, sebelum COVID lah kayaknya ya. Iya pasti. Tahir ketemu kamu pas kamu masih kursus. Kursus Kursus apa? apa tuh ya? Yang kita ketemunya di mall gitu nggak salah, lupa. Habis pulang kursus kamu. SMA waktu SMA. SMA deh. Oh, di Bandung ya? Iya, PG nggak sih? Kalau nggak salah apa? Lupa dah. GO. Iya, pokoknya kamu baru pulang ini, pulang apa namanya? Pulang les. Iya. Tuh Tahir ketemu tuh tahun berapa tuh? Ya, sebelum ya masih SMA lah ya. Jauh sih, udah Nah, itu, mungkin 8 tahun yang lalu ya. nah itu Tahir ketemu sekarang ketemunya di by online. Iya, bener. Ya, insya Allah nanti bisa silaturahim lagi ke Bandung. Kalau misalnya wabah sudah mulai berkurang dan insya Allah ya ada penurunan dan sampai hilang lah kita harapkan bisa nggak ada lagi gitu ya. Amin. Kamu kapan ke Batam lagi, Riz? Rencananya tunggu selesai kuliah aja sekalian. Oh gitu. Mahal tiket. Tiket di sini mahal dan ke Jakarta dulu. Oh. 7 juta tiketnya. Kan harus ke Jakarta dulu. Karantina di Jakarta baru ke Batam. Nggak bisa langsung Batam. Iya. Lumayan 7 juta tiketnya. Jadi bakal di sana terus rencananya? Rencananya sampai lulus sih. Tapi nggak tahu nanti kok. Berarti. Iya, rencana kalau misalnya ada rezeki ya pulang. Kalau misalnya, tapi rencana awal sih sebelum kesini emang pulangnya nanti nanggung 2 tahun. Udah disiapin nanti gitu ya pulang. Memang udah niatnya gitu, antar aja. Sekarang ngeliat harga tiket yang segitu juga, terus kalau pulang cuma sebulan, ya ngapain sih sebulan nggak terasa juga gitu kan. Bener. Ini udah udah lama banget nih, udah lama juga kita belum ngobrol, akhirnya bisa ketemu lagi. Kita udah berada di ujung acara nih Intan ya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak dan mohon doanya, insya Allah doa terbaik dari peserta Yuk Sharing buat Intan dan keluarga, dari aku juga. Semoga diberi keberkahan dan kesehatan selalu dan ya keselamatan ya sebagai seorang nakes. Gitu. Amin. Ini aku ucapkan baik-baik terima kasih sudah mau meluangkan waktu sekali lagi di acara yang ya bisa dikatakan baru banget lah ini. Jadi ini acara juga aku yang undang tamu aku sendiri, yang jadi moderator aku sendiri, kemudian yang ngedesain poster aku sendiri gitu loh. Oke, masih serba sendiri. Karena belum ada tim kan. Iya. Insya Allah nanti akan ada kalau berkembang. Iya, amin. Kamu juga sehat ya, Riz ya. Salam amin, buat amin. Nggak tahu nih masih join gak ya? Nggak tahu dah, coba lihat. Oh, udah enggak. Udah malam biasa masih jaga anak kan. Iya, mudah-mudahan lancar nanti kelahirannya ya. Udah melahirkan kan? Udah. Oh, udah. Kayak kemarin juga udah vaksin sama udah imun sama mamamu kayaknya deh. Oh iya. Situ langsung udah datang lagi sama anak kedua berarti ya? Kayaknya deh. Karena anaknya dua-dua deh. Cowok semua lagi anaknya. Oh gitu, wah rame. Teman berantem. Nah itu dia tuh. Udah merasa tersaingi anak pertamanya kayaknya. Iya. Gak apa-apa, rame-rame. Iya enak juga kan udah pandemi di rumah sepi kan gimana gitu ya. Salah satu yang ini kan baik ya positifnya kita bisa bertemu sama keluarga nggak sih? Benar. Yang ada positif ada negatif gitu. Yang selama ini sibuk kerja di luar, akhirnya dengan COVID disuruh pulang bertemu dengan keluarga kan. Quality time lebih banyak ya. Benar. Ya diambil baiknya aja sih, jangan melihat dari satu hal dari sisi negatifnya karena kita nggak bakal dapat apa-apa yang baik gitu loh. Kalau negatif aja terus. Betul. Ya nggak sih. Udah cukup stres ya soalnya. Bener tuh. Sibuk dengan COVID sana COVID, mana-mana COVID, batuk dikit COVID kan kasihan. COVID membawa fitnah di antara kita nih, kacau. Mungkin selain aku izin untuk mengupload Intan ya, nanti aku tag kamu, kalau misalnya ada kesalahan mohon diperbaiki. Dan aku minta maaf sebelumnya yang hari kemarin karena sempat molor setengah jam ya, karena aku memang aku kemarin yang tiba-tiba batal. Ya bukan itu kan diawali dari itu. Kemarin aku bantu teman pindahan sih, orang Bandung juga cewek kan. Oh gitu. Bandung. Ya jadi dia nyewa flat gitu, jadi pindah-pindahan barang. Ternyata jam 4 masih dalam bus itu macet nih gitulah. Iya. Aku juga minta maaf Riz kemarin.
Biasalah ibu-ibu. Iya, sekarang udah jadi ibu ya, udah tahu Iya, rasanya. gitu. Ini untuk teman-teman yang baru bergabung nanti bisa melihat siaran langsungnya di Instagram. Yang jelas sudah mendapat izin dari pembicara. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih Intan dan mohon pamit nih ya. Terima kasih banyak atas ilmunya, atas waktunya. Makasih Semoga banyak juga. menjadi amal jariah buat kamu dan keluarga. Amin, amin. Aku mohon maaf kalau ada salah kata ya, Siap. dan pasti banyak banget kurangnya. Oh ya dan ini, Mungkin uh, dan ini, bisa uh, baik-baik. dan ini untuk teman-teman ya, jika nanti menemukan kesalahan dari Intan atau dari saya pribadi, mohon untuk diklarifikasi langsung. Jangan zaman sekarang sosmed, dokter ini kata ini, gini, jangan. Ya, Iya, karena kami iya. niatnya untuk berbagi, kalau misal kami ada salah, kami pun masih belajar. Jadi mohon untuk di DM saya atau DM mungkin Intan atau DM saya saja, nanti saya sampaikan kepada Intan, kekurangan di mana atau salahnya di mana, jangan minta tolong karena ini sifatnya untuk berbagi. Ya, jadi kalau ada kesalahan, ya tolong diperbaiki langsung ke kami, jangan langsung diupload. Kata ini, dokter kata ini, jadi ditabayunkan atau diklarifikasi terlebih dahulu, seperti itu. Betul. Mungkin aku pamit undur Tanya, terima kasih sekali lagi untuk Ya, waktunya ya, terima kasih dan banyak. Kak. siap. Mungkin Selamat. akhirul kalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Intan, selamat malam. Makasih, sampai ketemu lagi. Siap.